Bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Kembali lagi di mata kuliah Sinyal dan Sistem bersama kami, kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami mengenai analisa sinyal dalam domain frekuensi. Next. Pada pembahasan dari presentasi dari hasil kerja kami klasifikasikan kembali pembahasan menjadi 4 bagian. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan fenomena Gibbs, kemudian dilanjut dengan pengamatan frekuensi pada sinyal tunggal, dilanjut kembali pengamatan frekuensi pada kombinasi dua sinyal, dan yang terakhir ada pembahasan terkait dengan pengamatan frekuensi pada kombinasi 4 sinyal. Next. Tak lupa juga saya perkenalkan kepada teman-teman sekalian dan juga Bu Elsa, anggota dari kelompok 1 Sinyal dan Sistem yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Alif Chandra Wijaya, kemudian anggota yang kedua ada M. Dava Al-Kahfi, yang ketiga itu ada saya sendiri, Hauzen Sakim Mosadak, dan yang terakhir itu ada Sahron Isyama. Next. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas pembahasan yang pertama terkait dengan fenomena Gibbs. Pada penjelasannya, fenomena Gibbs ini yaitu fenomena yang terjadi ketika sinyal yang memiliki ujung-ujung yang tajam itu dicoba ditransformasikan ke dalam domain frekuensi, di mana percobaan dari transformasi tersebut menghasilkan sinyal dengan ujung-ujung sinyal memiliki osilasi atau pada ujung-ujung gelombang memiliki gelombang-gelombang kecil di ujung-ujungnya. Atau pada studi kasus yang akan kami angkat sekarang, fenomena Gibbs ini juga dapat terjadi ketika aproksimasi sinyal dari sinyal kompleks dengan fungsi yang lebih simpel atau yang lebih mudah. Tujuan kami melakukan aproksimasi sinyal ini agar kami dapat merepresentasikan sinyal yang kompleks dengan cara atau fungsi yang lebih mudah dipahami dan fungsi yang lebih sederhana. Contohnya saja, kami di sini melakukan uji coba menggunakan software MATLAB dengan sintaks seperti berikut. Di sini kami memasukkan sintaks terkait dengan pembangkitan dari sinyal sinusoidal. Di sini ketika sintaks di layar itu dijalankan, maka eh, maka akan menghasilkan suatu gelombang sinyal seperti gambar di sebelah kanan. Di sini kami menggunakan eh, fungsi dari grafik sinusoidal dengan banyak gelombang, yaitu 2. Atau di sini ada tulisannya N sama dengan 2. Jadi banyak gelombang direpresentasikan dengan N. Nah, bagaimana jika kita mencoba mengaproksimasi sinyal menjadi sinyal yang lebih kompleks? Dengan cara di sini kami mencoba untuk menaikkan jumlah dari sinyal yang kita masukkan. Jika di sini kami menggunakan N sama dengan 2, maka selanjutnya kami mencoba untuk menaikkan lagi jumlah dari sinyal, yaitu ketiga. Maka akan dihasilkan gelombang sinyal seperti berikut, gambar sebelah kiri. Di sini dapat terlihat bahwa ujung-ujung dari sinyal itu terdapat osilasi atau gelombang-gelombang kecil. Begitu pula ketika kita menambahkan kembali N atau banyak gelombang, maka akan semakin banyak osilasi atau gelombang-gelombang kecil pada ujung-ujungnya. Next. Dan jika kita terus menambahkan banyak gelombang, maka akan terbentuk suatu sinyal kompleks. Di sini kami menggunakan N100, N dengan jumlah dari gelombang itu kita naikkan menjadi 100, maka akan terbentuk suatu sinyal yang disebut dengan sinyal kotak. Dalam penjelasannya sendiri, sinyal kotak yaitu sinyal dengan frekuensi ganjil dan juga merupakan sinyal periodik dengan bentuk kotak. Seperti itu untuk fenomena Gibbs. Selanjutnya akan dibahas pembahasan yang selanjutnya oleh rekan saya, kepada Alif. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang pengamatan frekuensi pada sinyal tunggal.
Yang pertama, kita menggunakan sintaks yang telah diberikan pada modul sebelumnya, di mana pada kondisi awal kita menggunakan F yaitu 5, maka kita setelah kita melakukan percobaan, kita dapat mendapatkan sinyal yang seperti ini. Next. Selanjutnya kita mencoba menaikkan frekuensinya atau F-nya, di mana pada F sama dengan 10 dan F sama dengan 20 terdapat perbedaan, di mana sinyal sinus menjadi sedikit lebih rapat dan spektrumnya lebih tinggi dibandingkan pada F10. Next. Kita juga melakukan penaikan lagi, yaitu di mana pada kondisi F sama dengan 50 terdapat perbedaan yang cukup signifikan, di mana pada F sama dengan 50 ini sendiri gelombang sinus memiliki lebih banyak puncak dan lembah. Eh, Selanjutnya kita juga mencoba untuk merubah amplitudonya. Pada amplitudo sama dengan 2, kita mendapatkan hasil yang seperti ini. Next. Lalu kita juga melakukan perubahan amplitudo pada amplitudo 4 dan amplitudo 5. Hasilnya tidak terlalu begitu jauh signifikan perubahannya seperti pada amplitudo 2 tadi. Namun apa yang kita amati dari perubahan amplitudo ini, ketika amplitudo ini sendiri meningkat, sinyal sinus itu hanya berbeda menjadi lebih tinggi dan lebih rendah saja, tetapi spektrumnya tetap sama. Jadi artinya amplitudo sinyal sinus ini enggak mempengaruhi komponen frekuensi, tetapi hanya mempengaruhi skala vertikal dari sinyalnya saja. Next, akan dilanjutkan oleh Dava. Oke, selanjutnya ada pengamatan frekuensi pada kombinasi dua sinyal. Nah, di sini itu ada dua sinyal yang digabungkan. Yang pertama nilai F1-nya itu 1 Hz, dan yang kedua nilainya 3 Hz. Nah, pada sinyal 3 Hz ini, dengan nilai F2 3 Hz, ini seperti, kalau dilihat gelombangnya seperti tadi ya di fenomena Gibbs. Eh, Boleh dilanjut selanjutnya. Nah, saat frekuensi dinaikkan ke 10, ini bisa dilihat jumlah gelombangnya itu semakin banyak pada saat F2, nilai frekuensi dinaikkan. eh, Jumlah gelombangnya itu semakin banyak, dan eh, bentuknya itu kalau diperbesar lagi itu sebenarnya tetap mengikuti bentukan dari sinyal sebelumnya, tetapi dengan gelombang yang lebih banyak saja. Begitu pula dengan F2 dengan nilai 20 itu juga sama, dengan gelombang yang lebih banyak dan lebih padat. Selanjutnya, di F2 sama dengan 25 ini gelombangnya lebih tidak terlalu padat seperti F2 di nilai 20, terlihat lebih renggang. Lalu pada amplitudo 1 volt, ini gelombangnya sama seperti saat eh, F2 bernilai 3 Hz. Selanjutnya. Nah, saat amplitudo dinaikkan, bisa dilihat gelombangnya mulai berubah, membentuk jumlah gelombangnya itu sama, tapi jarak antar gelombangnya atau nilai puncaknya itu semakin tinggi. Bisa dilihat dari 5 volt dan 10 volt, itu gelombangnya memiliki nilai puncak yang lebih tinggi lagi. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sahron. Oke, pada yang kombinasi 4 sinyal ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang kombinasi 2 sinyal, namun cuma ditambah F3 dan F4 saja, dan juga S3 dan S4. Pada yang pertama ini itu adalah untuk kondisi di mana F2, F3 dan F4 itu 3, 5, dan 7. Bisa dilihat ini seperti yang ada di fenomena Gibbs sebelumnya. Lalu kami rubah F-nya itu menjadi F10, F20, dan F30 di F2, F3, dan F4-nya.
Di sini dapat dilihat bahwa sinyal sinusnya itu yang ada di atasnya itu menjadi kompleks sekali dan juga si spektrumnya itu semakin jauh dibandingkan dengan yang sebelumnya yang rapat gitu. Spektrumnya rapat, namun kalau di saat dirubah ini menjadi jauh karena frekuensinya yang juga jaraknya juga jauh gitu. Mungkin sekian. Kembali lagi ke Fauzan. Dan itu ada akhir dari pemaparan presentasi kami terkait dengan hasil observasi kami menggunakan software MATLAB terkait dengan beberapa fenomena-fenomena matematis dan juga pengolahan sinyal. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mewakili kelompok 1, kami pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.